Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kuliah basis data dengan topik Entity Relationship Model. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang entitas dan jenis-jenis atribut dan juga bagaimana menggambarkannya dalam diagram ER sederhana. Selanjutnya, saya masih akan melanjutkan menggunakan file PDF seperti sebelumnya. Ya, saya akan melanjutkan dengan materi mapping cardinality constraint. Apa itu cardinality constraint? Ya, atau batasan kardinalitas, yaitu kita baca bersama-sama. Express the number of entities to which another entity can be associated via a relationship set. Jadi, kardinalitas constraint adalah menyatakan jumlah entitas yang bisa berhubungan dengan entitas lain melalui suatu himpunan relasi. Ya, saya ulangi lagi. Kardinalitas constraint adalah menyatakan jumlah entitas yang bisa berhubungan dengan entitas lain dalam suatu himpunan relasi. Ya. Most useful in describing binary relationship set. For a binary relationship set, the mapping cardinality must be one of the following types. Jadi, ada 4 jenis kardinalitas constraint. Ada 4 jenis kardinalitas atau cardinality, ya. Yang pertama ada one to one, one to many to one, dan many to many. Seperti apa? Nah, visualisasinya adalah seperti ini. Ya. Gambar A adalah menunjukkan kardinalitas dengan jenis one to one. Artinya apa? Menyatakan bahwa untuk setiap satu record di dalam entitas A itu memiliki relasi dengan satu record pula pada entitas B. Sehingga dikatakan entitas ini memiliki kardinalitas one to one. Satu record di entitas A memiliki relasi dengan satu pula record di entitas B. Ya, one to one. Seperti apa contohnya? Oke, nanti Anda bisa lihat dari referensi yang lain ya. Dan saya akan memberikan contoh dengan yang lain pula. Bagaimana dengan one to many? Ya, bagaimana dengan one to many? One to many artinya untuk setiap satu record pada entitas A ini memiliki relasi banyak ke entitas di B. Jadi kalau perbedaannya pada gambar A, ya, satu di A hanya berelasi dengan satu pula di B, sedangkan untuk one to many, satu di A itu bisa memiliki relasi dengan lebih dari satu atau bisa memiliki relasi banyak ke B-nya. Jadi ini A1 bisa memiliki relasi dengan B1 dan B2. Bisa jadi juga mungkin nanti B3, B4. Jadi kalau banyak itu tidak hanya 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Nah, ini dikatakan dengan kardinalitas one to many. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana dengan many to one? Ya, many to one hanya kebalikan dari one to many. Ya, jadi many ada banyak, ya, ada banyak anggota pada entitas A ini bisa memiliki relasi dengan hanya satu di B, ya, hanya satu di B, bukan banyak lagi di B. Ya, jadi banyak di A, banyak anggota di A itu bisa memiliki relasi ke satu.
ya. 1:1 juga boleh. 1:1 juga boleh, tapi banyak ke 1 ya. Jadi banyak 1 itu kan juga bisa dikatakan sebagai 1 di sini bisa juga dikatakan sebagai banyak ya. Kalau banyak saja bisa, maka 1 juga pasti bisa. Tapi untuk di bagian kirinya hanya one, hanya 1. Jadi banyak ke 1 ya. Nah, sedangkan jenis yang keempat yaitu many to many, artinya banyak anggota di entitas A bisa memiliki relasi tidak hanya ke 1 di B, tapi juga bisa ke banyak. Jadi contohnya di sini A1 dan A2 bisa berhubungan dengan B1 dan B2. Ya, jadi tanda panahnya silangnya banyak. Ya, oke seperti itu. Nah, nanti kita lihat contoh seperti apa yang one to one, seperti apa yang many to many ya. Oke, ini saya lewati dulu. Ya, nah ini adalah diagram ER yang kemarin sudah kita pelajari dan Anda juga sudah berusaha membuat diagram ER disesuaikan dengan kasus Anda dan kasus kelompok ya. Kemudian ini adalah notasi untuk menggambarkan entitas yang di dalamnya ada beberapa jenis entitas, komposit, multivalue, dan derived attribute dengan notasinya seperti ini ya. Ini adalah notasi komposit, ini adalah multivalue, ini adalah atribut turunan atau derived attribute. Silahkan dilihat lagi materi sebelumnya kalau masih ada yang belum paham. Nah, ini adalah diagram ER yang mana ada atribut tambahan yang muncul dari suatu relasi. Ya. Jadi ini adalah atribut baru yang muncul dari relasi antar entitas. Nah, kemudian ada lagi hal yang baru yang terkait dengan model data ER, yaitu di sini dikatakan dia adalah relasi tunggal ya, relasi tunggal. Artinya apa? Kalau relasi biner itu seperti ini. Nah, ini namanya relasi biner. Artinya relasi yang terjadi antar dua entitas. Ya, jadi ada dua entitas, kemudian kita menghasilkan satu relasi yang menghubungkan dua entitas tersebut. Dikatakan relasi biner. Bisa saja terjadi bahwa hanya ada satu entitas, tapi kemudian memiliki satu relasi. Jadi entitasnya hanya satu, tidak ada entitas lain ya. Tapi ada relasi, ada proses yang terjadi di sini dengan satu entitas. Nah, seperti apa contohnya? Ya, seperti apa relasi kok dengan satu entitas ya? Nah, ini bisa terjadi untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya di sini adalah ada entitas course, atau kalau di dalam bahasa Indonesia ini adalah entitas mata kuliah misalnya ya. Entitas mata kuliah dengan atributnya adalah course ID atau kode mata kuliah, judul mata kuliahnya, title, dan kreditnya. Kredit itu adalah SKS. Nah, suatu mata kuliah, kita punya daftar sekian mata kuliah yang disimpan dalam entitas ini ya. Nah, suatu mata kuliah itu juga bisa menjadi ya, kita perlu mencatat mata kuliah apa yang menjadi prasyarat untuk mata kuliah tertentu misalnya. Jadi ada suatu hal yang mau dicatat dari suatu mata kuliah ini, kita perlu mencatat ada beberapa mata kuliah yang memiliki syarat ya, syarat untuk mengambil mata kuliah tersebut. Misal ya, untuk bisa mengambil mata kuliah pemrograman objek misalnya ya, maka harus lulus mata kuliah algoritma misalnya. Artinya di situ kita perlu menyimpan ada syarat dari suatu mata kuliah, tapi juga tidak semua mata kuliah punya syarat begitu ya. Tidak semua mata kuliah punya syarat sehingga tidak dimasukkan di sini atribut syarat. Ya, tidak dimasukkan di sini atribut syarat. Oke. Nah, jadi di sini suatu mata kuliah itu bisa menjadi syarat untuk
mata kuliah yang lain. Ya, sehingga di sini kita nyatakan gambarnya dengan entitasnya adalah course atau mata kuliah. Kemudian ini adalah relasi yang terjadi prerek ya atau prasyarat kalau di dalam bahasa Indonesia. Maka nanti di sini relasinya tetap ada dua garis yang menghubungkan ya dari course ke prerek, kemudian dari prerek ke course lagi. Jadi ini course ID-nya. Jadi mata kuliah apa, kemudian syaratnya apa. Ya, seperti itu. Sehingga nanti model data ER-nya seperti ini. Ya, nanti setelah ini ada contoh bagaimana menerjemahkan model data ER seperti ini untuk relasi tunggal ke dalam basis datanya. Selanjutnya adalah masih tentang cardinality constraint, yaitu bagaimana menggambarkannya ya dalam diagram ER. We express cardinality constraint by drawing either a directed line, tanda panah yang menandakan 1, jadi tanda panah ini menandakan kardinalitasnya 1, atau garis lurus undirected line, garis tanpa arah ya, menyatakan many. Ya, jadi contoh misalnya untuk one-to-one relationship ya, untuk one-to-one relationship, maka diagram ER-nya seperti ini. Ya. Jadi kita contohnya memiliki dua entitas. Ini masih contoh yang sama seperti sebelumnya. Jadi ini misalnya entitas instructor atau dosen, kemudian ada entitas students atau mahasiswa, bahwa di sini kita akan mencatat instructor ini akan membimbing mahasiswa ini ya. Nah, di sini mau dinyatakan bahwa satu instructor, satu student. Jadi, ya, untuk kasus ini hanya satu instructor, satu student. Satu student juga satu instructor. Tidak lebih ya. Jadi ini privat ya. Satu instructor membimbing satu student. Satu student juga hanya dibimbing oleh satu instructor. Maka dikatakan dia one to one. Ya, relationship. Ya. Nah, kemudian untuk menggambarkan diagram ER-nya, ya diagram ER-nya dengan menyatakan cardinality constraint-nya, kita nyatakan dengan tanda panah yang masuk ke entitas yang kardinalitasnya adalah 1. Jadi untuk 1 itu dinyatakan dengan tanda panah ya. Jadi di sini tanda panahnya masuk ke instructor berarti cardinality-nya instructor adalah 1. Begitu juga students, karena tadi ini one to one, maka kita berikan tanda panah di antara relasi ini. Ya, sehingga cara membacanya adalah satu instructor membimbing satu students. Begitu, ya. Kemudian bagaimana dengan one to many? Oke. Untuk one to many, jadi ini masih tetap dengan kasus yang sama, tapi kebetulan di sini kita nyatakan satu instructors itu bisa membimbing banyak student misalnya. Ya, atau kebalikannya, banyak students itu dibimbing oleh satu instructor. Ya, maka di sini garis yang menghubungkan antara instructor dan advisor itu harus tanda panah yang masuk ke instructor karena ini menyatakan 1. Sedangkan students karena dia banyak menyatakan dengan undirected line ya. Dengan garis tanpa tanda panah. Oke, begitu ya untuk one to many. Selanjutnya many to one. Ya, many to one tinggal kebalikan dari one to many. Artinya kita tinggal memberikan tanda panah masuk ke entitas students. Karena tadi ini yang dikatakan sebagai kardinalitasnya adalah 1 ya. Jadi ini many, banyak instructor itu dapat membimbing satu students. Satu students dapat dibimbing oleh banyak instructors. Gitu ya. Many to one. Kemudian selanjutnya adalah many to many relationship ya. Untuk many to many seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau untuk many maka dinyatakan dengan garis yang tanpa arah. Ya, oke seperti itu. Di sini kita bisa mengetahui kalau diagram ER-nya seperti ini, maka pasti
artinya adalah many to many. Oke, begitu. Ya, cukup dulu untuk materi cardinality constraint. Saya akan lanjutkan rekaman berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.